Menyikapi panasnya suhu politik menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024, Kiai Haji Sukron Makmun berpesan kepada semua capres dan para pendukungnya untuk menjaga tali persaudaraan sesama anak bangsa. Beliau pun secara terang-terangan mengungkapkan sejarah asal-usul Anies Baswedan yang kini belum diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Menurut beliau, ketiga capres ini orang baik, tapi beliau mengaku akan memilih yang terbaik di antara ketiganya. Alangkah sedihnya saya di kuburan kalau saya tidak sempat membukakan kebenaran. Saya menutup kebenaran karena takut sama pemerintah. Alangkah ngerinya saya di kuburan di hadapan malaikat mungkar wa nakir. Oleh sebab itu sekarang saya buka semua kebenaran ini, supaya saya nanti di kuburan sudah dibebaskan oleh Allah dari tanggung jawab saya. Maka saya bukakan kepada umat Islam ini, saya bukakan kepada pemerintah. Umat Islam lah, para ulama lah yang membangun NKRI, tidak perlu dicurigai. Yang dicurigai barangkali yang lain kalau mau dicurigai. Untuk dikatakan tidak toleransi, sudah ratusan tahun para ulama hidup dengan umat Kristen, sudah ratusan tahun ulama hidup dengan umat Hindu, sudah ratusan tahun ulama hidup dengan umat Buddha. Tidak pernah ulama mengajak perang dengan Kristen, tidak pernah ulama mengajak perang dengan Hindu, tidak pernah ulama mengajak perang dengan Buddha. Ulama selalu mengajarkan untuk hidup rukun bersama-sama di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ini jelas toleransi sudah berjalan ratusan tahun. Kok baru sekarang ada orang yang mencurigai intoleransi, tidak toleransi. Aneh dan ajaib. Ini saya kemukakan pada bangsa ini, pengorbanan. Para ulama pengorbanannya sejak zaman Belanda, menanamkan anti Belanda, termasuk kakeknya, ya, supaya tahu sudah, termasuk kakeknya Pak Anies Baswedan, itu kakeknya adalah ketua umum Perhimpunan Arab Anti Belanda. Kakeknya dia termasuk Perhimpunan Arab Anti Belanda, sehingga kakek beliau itu tercatat dalam sejarah Republik ini sebagai pahlawan nasional. Sebagai pahlawan nasional. Itu juga pendidikan pondok pesantren. Baca sejarah. Kalau tidak tahu sejarah, siapa Pak Anies Baswedan? Saya jelaskan sejarahnya. Kakek dia adalah pahlawan bangsa Indonesia. Waktu itu kakek dia membuat satu organisasi namanya Perhimpunan Arab Anti Belanda. Ini jelas sejarah, kita baca. Ya soal pilihan presiden ya terserah saudara lah. Mau milih yang mana urusan saudara. Ya betul tidak? Urusan saudara. Cuman saya katakan, yang aneh kalau di Jakarta politik panas, itu pantas pakai Ismail. Mereka panas, mereka mau jadi menteri, mereka mau jadi DPR, mereka mau jadi duta besar, mereka mau jadi komisaris BUMN. Ada yang direbut. Lah kalau orang Kebumen politik panas, bodoh. Siapapun yang menang di Jakarta, yang menjadi penjahit tetap menjahit, yang tukang cukur rambut. Betul apa tidak? Siapapun yang menang di Jakarta, yang di Kebumen macul, ya macul Pak Camat, tidak lalu jadi menteri dia. Betul apa tidak? Pak Camat, siapapun yang menang di Jakarta, Pak Camat tetap Pak Camat, gak bakalan jadi menteri, insya Allah masih jauh. Tarafnya masih jauh. Ya pun akhirnya dia jadi menteri, persilakan. Tapi kalau sekarang masih jauh. Mengapa ribut? Maka kalau orang di kampung pemilihan umum ribut,
Itu namanya nggak pakai otak. Bagaimana kira-kira penjelasan saya ini? Mesti Pak Camat paling berterima kasih sama saya itu. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Mengapa sudah ikut panas? Kalau Jakarta panas, betul. Mengapa mereka panas politik? Mereka mau jadi presiden, mereka mau jadi wakil presiden, mereka mau jadi menteri, mereka menjadi ketua DPR, mereka mau menjadi komisaris BUMN, mereka mau ingin jadi duta besar. Loh, kalau Pak Camat ikut panas, apa? Pak Dandim ikut panas. Yakinilah Pak Dandim, siapapun yang menang, Pak Dandim tetap Pak Dan Ramil, tetap Pak Dan Ramil. Insya Allah tidak jadi menteri kok. Lah kalau Pak Dan Ramil mau jadi menteri, persilakan ke Jakarta ikut panas. Betul apa tidak? Maka saya katakan pemilihan umum jadikanlah kegembiraan kita. Coblos yang Anda pilih. Ya, kalau ingin tahu siapa yang saya pilih, tanya sama Kiai Ismail aja. Ya, siapa yang dipilih Pak Surun, tanya sama Kiai Ismail. Insya Allah tahu. Tanya sama Kiai Somad, insya Allah tahu. Tapi saya tidak kampanye, kita bebas kok, saudara. Mau calon yang mana persilakan. Mereka tiga-tiganya orang baik. Pak Ganjar orang baik, nyatanya dicalonkan presiden. Pak Prabowo orang baik, Pak Anies orang baik. Tapi saya selaku orang Islam baik. Saya mencari yang lebih baik di antara yang baik. Siapa? Urusan saya, bukan urusan saudara. Lah ini saudara-saudara. Nah, mari kita sekarang ini jaga. Coblos, habis nyoblos, walaupun berbeda coblosan, lalu tahlilan bersama, yasinan bersama. Betul apa tidak? Karena kan kita nyoblos tidak sama. Kiai A diundang tahlilan karena yang ngundang kelompok yang menang lalu nggak mau datang. Ini kayak konyol. Ya sama-sama kiainya kok. Kiai dengan kiai nyoblos berbeda coblosan, habis nyoblos, mari kita bina masyarakat ini, tahlilan bersama, yasinan bersama, hilangkan tadi yang nyoblos 1 detik itu. Wah, Pak Bupati Pak Camat paling senang dengan pidato saya. Kalau perlu bayar juga nggak rugi Pak Camat itu. Nggak, gurau. Ya. Lah ini saudara, Islam diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Islam tidak langsung jaya, Islam tidak langsung besar. Jayanya Islam, besarnya Islam, berkembangnya Islam karena pengorbanan. Rasulullah berdakwah dari pintu ke pintu, mengajak keluarganya supaya beriman kepada Allah karena diancam oleh orang kafir Quraisy, diancam dengan pembunuhan, diancam dengan penyiksaan, diancam dengan kekerasan. Baru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah terang-terangan setelah Allah turunkan ayat fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin. Nah, maka kiai, kalau kiai ditawarkan jabatan oleh pemerintah Pak Camat, itu ada 2 hal. Satu, bisa positif kalau jabatan dipergunakan untuk kepentingan agamanya. Misalnya Sukron Makmun jadi bupati Kebumen, misalnya. Misal masa gak boleh. Misal saya jadi bupati, saya diangkat jadi bupati, bisa positif. Karena saya diangkat jadi bupati di Kebumen, atau bupati di Banjarnegara, atau bupati di Magelang, saya perintahkan semua camat di kabupaten saya, tiap Jumat saya wajibkan baca Yasin untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Saya wajibkan semua camat untuk mengadakan Yasinan tiap malam Jumat kalau seandainya saya jadi bupati. Positif. Seandainya saya jadi gubernur,
Saya pergunakan jabatan saya untuk kepentingan agama. Saya perintahkan semua bupati seluruh provinsi saya, apa Jawa Barat, apa Jawa Tengah, Jawa Timur, semua bupati setiap malam Jumat harus diadakan istighosah di kantor kabupaten yang beragama Islam. Semua bupati yang beragama Islam wajib mengadakan istighosah tiap malam Jumat. Perintah gubernur. Kalau seandainya saya jadi gubernur, positif. Negatifnya kalau kiai diangkat menjadi pejabat pemerintah, ada negatifnya. Negatifnya apa? Kayak tadi Rasulullah supaya berhenti jadi kiai. Misalnya Sukron Makmun jadi menteri luar negeri. Bagaimana kira-kira jawab? Tidak mungkin sudah ngundang saya. Tidak mungkin saya baca Fathul Qorib di musola-musola. Tidak mungkin saya membaca Fathul Mu'in di masjid-masjid. Tidak mungkin saya baca tafsir Jalalain di masjid-masjid. Sibuk saya ngurusin. Mungkin ada di London, mungkin ada di Jepang, saya menteri luar negeri. Negatifnya, kalau Soekarno mendekati menteri luar negeri, barangkali supaya berhenti jadi kiai, akhirnya berhenti betul jadi kiai. Banyak kadang-kadang kiai yang berhenti jadi kiai, tidak usah saya sebut. Banyak kiai berhenti jadi kiai yang biasanya memimpin umat Islam, karena dikasih satu jabatan tidak sempat lagi memimpin umat Islam. Sibuk dengan menteri dalam negerinya, sibuk dengan menteri luar negerinya, sibuk dengan menteri perdagangannya, gak sempat jadi kiai. Mungkin ada orang yang mengangkat kiai menjadi pejabat-pejabat pemerintah supaya berhenti jadi kiai. Bagaimana? Jelaskan penjelasan saya ini? Jelas apa tidak? Jelas. Ya mungkin positif kalau jabatannya dipergunakan untuk agamanya. Mumpung saya menjadi menteri perdagangan, saya jalankan dagang secara Islam, tidak ada tipu menipu, tidak ada ngurangin timbangan. Ayo, ekonomi kita ini ekonomi Islam, saya pergunakan sebagai menteri perdagangan. Ada kemungkinan seperti itu. Maka hati-hati kalau sudah diangkat menjadi pejabat pemerintah. Persilakan terima jabatan itu, tapi pergunakan jabatannya untuk kepentingan agama. Saudara diangkat, mudah-mudahan Pak Camat ngikutin saya. Insya Allah Pak Camatnya santri. Mumpung saya jadi camat, Ansor, mumpung saya jadi camat, kapan lagi saya instruksikan semua desa malam Jumat harus baca Yasin dan tahlilan. Perintah camat kepada lurah bawahannya, kepada desa bawahannya, mumpung punya jabatan, pergunakan jabatannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Pak Camat akan masuk surga karena jabatannya. Kalau jabatannya dipergunakan untuk agama, ini saya nyatakan secara tegas, tidak ada yang saya takuti di permukaan bumi ini kecuali satu, saya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang saya cari sekarang. Mencari jabatan sudah terlambat. Mau jadi apa saya ke Ismail? Mau jadi presiden ketuaan, mau jadi bupati ketuaan. Masa bupatinya umur 85 tahun? Mau jadi gubernur ketuaan? Tidak ada, semua jabatan itu di depan mata saya. Sudah hilang, itu masa lalu. Tinggal kuburan yang ada di depan saya. Yang wajib saya datangi itu hanya nunggu waktu aja. Kapan dipanggil oleh Allah? Ya, saya terima kalau dipanggil oleh kapan saja.